Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu-ibu, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari malam kedua dan mungkin sebagian baru malam pertama ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semakin bertakwa setelah kita melalui hari-hari Ramadan kita, hari Ramadan kita pada hari pertama ini dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga memudahkan bagi kita untuk terus bersemangat melaksanakan ibadah Ramadan hingga akhir nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, juga adik-adikku, ketika kita datang memenuhi panggilan Allah ke tempat ini untuk sholat tarawih, ya, khususnya sholat tarawih pada malam Ramadan, itu menandakan bahwa kita sudah menyiapkan diri berpuasa esok. Dan itu juga sekaligus menandakan bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Karena seruan Allah ini ditujukan hanya untuk orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak wajib ikut. Ya, yang tidak beriman tidak wajib ikut. Jadi kalau ada orang yang nggak beriman ikut-ikutan puasa, nah berarti memang dia sedang mungkin puasanya untuk kesehatan, ya, dalam rangka detoksifikasi katanya. Kan puasa itu mendetoksifikasi badan kita supaya seluruh racun-racun yang ada dalam tubuh kita dengan berpuasa itu. Nah, para ahli tentu ketika mereka berpuasa atau menganjurkan puasa kepada masyarakat dalam rangka supaya badannya sehat. Makanya benarlah kalau ada ungkapan, walaupun ini dikatakan sebagian orang sebagai hadis, tapi sebagian orang lagi mengatakan ini bukan hadis, tapi pendapat ulama yang menyebutkan tu sumu tasihu, berpuasalah supaya sehat. Tapi secara medis, bahwa puasa yang kita lakukan itu memang menyehatkan. Ya, menyehatkan. Ya, insya Allah apapun penyakit yang kita derita, ketika kita harus berpuasa, insya Allah mengurangi sakit kita dan bahkan menyembuhkan. Gitu. Nah, itu sisi dari hikmah puasa yang kita lakukan. Tetapi buat seorang mukmin, seorang yang beriman, tentu bukan itu niatnya. Ya, bukan niat supaya badan kita sehat semata-mata. Kalau badan sehat itu hanya efek saja, side effect, efek samping dari puasa yang kita lakukan, yaitu badan menjadi sehat, lebih ringan. Ada penggantian sel-sel yang sudah rusak digantikan oleh sel-sel yang baru karena kita tidak makan 12 jam. Beruntung kita 12 jam saja di negeri ini. Ada di Eropa sana, ya, puasanya cuma 4 jam. Malamnya sekitar 20 jam. Tapi kalau lagi musim itu dingin. Tapi kalau sebaliknya itu bisa 20 jam puasa, 4 jam malam hari. Kita alhamdulillah berada di negeri yang di garis khatulistiwa. Ya, sehingga musim kita cuma 2, musim panas dan musim hujan. Nggak ada musim lain. Walaupun nanti kalau kita misalnya jalan-jalan ke Papua sana, kita bisa menemui gunung, ya, Gunung Jayawijaya kalau tidak salah, itu yang bersalju. Tapi tetap dinginnya biasa-biasa saja gitu.
Artinya kalau buat orang Eropa dingin seperti itu tidak seberapa, karena masih di atas 0. Kalau di Eropa itu bisa di bawah 0. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kebetulan kita lagi pergi ke Eropa, puasanya 20 jam. Ya. Itu luar biasa itu. Walaupun ada fikih yang membolehkan ya ikuti waktu normal saja seperti di Indonesia ini, 12 jam. Jadi dibagi 2. Tapi kan jadi aneh, matahari masih ada, kita sudah buka kalau 12 jam. Tapi ala kulli hal, bagaimanapun ketika iman memanggil kita, maka insya Allah apapun musimnya tidak ada masalah. Karena iman, ya, karena ada dorongan kuat dari keimanan yang kita miliki. Itu sebabnya kemudian pada kesempatan Ramadan kita ini, mari kita hidupkan iman kita. Bagaimana menghidupkan iman? Ya dibuktikan dalam bentuk konkret, dalam bentuk perilaku kita sehari-hari. Ya, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman. Maka kalau kita punya sensitivitas iman, insya Allah kita akan langsung mendengar ada apa nih. Kalau kita baca Quran, Pak, Bu, ya, maka ketika ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang, bersiap-siaplah, apa nih perintah Allah nih. Itu interaksi kita dengan Al-Quran seperti itu, ya. Jadi bukan cuma sekedar lewat ya ayyuhalladzina amanu, bukan begitu. Tapi apa ini? Nah, ketika Allah memerintahkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti ya orang-orang dulu juga berpuasa. Ya. Berpuasa seperti orang-orang dulu juga berpuasa. Artinya sebelum kita itu juga ada tradisi berpuasa. Ya. Kalau orang Hindu yang pernah saya kenal, kemarin itu ada mu'alaf yang datang, dia dari penganut Hindu. Itu puasanya sambil makan pada waktu tertentu saja, atau tidak makan, cuma minum saja. Jadi kalau agama lain itu macam-macam cara puasanya. Bahkan mereka lebih panjang waktunya untuk tidak makan, tapi minum. Gitu. Yaitu tradisi Hindu, Buddha. Nah, tradisi Kristen hampir sama dengan kita, tapi mereka tidak punya waktu. Bahkan tidak sampai ditentukan berapa lamanya berpuasa. Tapi kalau kita punya bulan khusus, ya bulan khusus yaitu Ramadan, ya bulan Ramadan. Bulan ini sangat istimewa sampai Allah mengatakan ini bulanku, maka akan balas setiap orang yang melakukan kebajikan di bulan ini langsung dariku tanpa kuhitung. Nah, tanpa hitungan langsung diberikan balasan. Kalau ibadah-ibadah lain kan nggak begitu Allah mengatakannya, ya. Ibadah lain itu Allah mengatakan ini perintah untuk menegakkan sholat, tapi tidak dikatakan ini perintah langsung dariku. Gitu. Tapi untuk Ramadan ini dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa ini adalah bulanku dan sekehendakku untuk memberikan balasan buat apa yang dilakukan pada bulan Ramadan ini. Itu sebabnya mengapa kemudian setiap orang dulu Rasulullah dan para sahabat kalau datang bulan Ramadan mereka farhan, sangat bahagia sekali. Enggak ada tuh ya puasa lagi, ya nggak makan lagi 12 jam. Enggak ada perasaan begitu. Ya nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Artinya ngapa-ngapain tuh yang enggak gitu ya. Tapi mereka senang, mereka bahagia dan selalu menanti-nanti, selalu berdoa, ya Allah sampaikan aku bulan Ramadan yang akan datang. Ketika menjelang akhir Ramadan, mereka menangis. Karena apa? Karena khawatir tidak bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kenapa begitu istimewanya Ramadan ini? Ya, banyak para ulama mengatakan Ramadan ini adalah bulan pahala. Ya, pahala dibayar dijual murah oleh Allah. Semurah-murahnya sehingga sekedar tidur pun Allah berikan pahala. Tapi jangan lama-lama tidurnya, entar nggak produktif. Ya, entar tidak produktif kalau kan katanya tidur itu ibadah.
Tapi sering disalahgunakan nih pengertian ini. Bahwa ya udah ngapain kerja kuat-kuat, mendingan tidur, dapat pahala kok. Bukan begitu maksudnya. Ya, tapi tidur kita itu ibadah, setiap desa nafas kita itu menjadi ibadah, setiap gerak bicara kita yang baik itu menjadi ibadah, punya nilai masing-masing. Makanya dalam Ramadan ini gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk kita betul-betul mengambil semua persediaan pahala yang Allah berikan yang tidak pernah habis itu di bulan Ramadan ini. Itu sebabnya mengapa masjid ini ketika bulan Ramadan tidak meliburkan pengajian, justru semakin memperbanyak pengajian. Kenapa? Mumpung jiwa lagi bersih. Kan sarana membersihkan jiwa itu dengan berpuasa. Ya, ketika jiwa kita bersih, hati kita bersih, maka Allah ketika memberikan hidayah itu ada tempat yang siap menerima. Gitu. Jiwa kita yang bersih itu siap menampung hidayah itu, sehingga kita akan mudah memahami setiap apapun yang diberikan oleh Allah. Kan Allah itu memberikan kepada kita ayat-ayat Al-Quran. Ada 2 ayat. Ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah ini ayat perkataan Al-Quran ini dan hadis-hadis. Itu ayat-ayat qauliyah namanya. Dan yang kedua ayat kauniyah. Ya, ayat kauniyah itu apa? Diri kita, alam sekitar kita, anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita. Itu jadi ayat-ayat. Nah, kalau jiwa kita bersih, ketika timbul masalah misalnya di keluarga, ya, timbul masalah, lalu kemudian satu sama lain saling mengingatkan, itu akan mudah itu selesai masalahnya. Kenapa? Karena jiwanya bersih. Ketika dinasihati, sudahlah jangan begitu, ini nggak betul dan sebagainya. Itu mudah, mampu menangkap hidayah itu karena jiwa kita bersih. Tapi kalau jiwa yang kotor, tidak akan mudah. Mau dinasihati oleh ulama sebesar apapun dia, sehebat apapun ulama itu menasihati seseorang yang jiwanya kotor, nggak mempan, nggak bakal bisa masuk, nggak bisa hati jiwa itu menerima karena jiwa kita kotor. Ya, sementara yang diberikan oleh Allah itu sebuah kesucian, sebuah kebersihan, dan sebuah kebaikan yang bisa menghantar kita ke surga. Gitu. Jadi nanti setiap kita melihat ayat-ayat kauniyah itu, ya, selain Al-Quran dan hadis Nabi, kita juga melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Itu menjadi ayat-ayat yang memberikan kepada kita kecerdasan, sehingga memahami, oh ternyata begini, maka langkahnya harus seperti apa, minta tolong sama Allah. Gitu. Jadi kalau kita sesaat punya masalah, ya, maka segeralah beristighfar banyak-banyak. Seorang sahabat pernah datang, ya Rasulullah, aku punya masalah, bagaimana nih mengatasinya? Kata Rasulullah apa? Beristighfarlah. Cuma satu nasihatnya, beristighfarlah. Jadi nggak panjang-panjang nasihatnya. Ada lagi sahabat datang lagi, ya Rasulullah, aku punya banyak hutang nih, bagaimana melunasi hutang-hutangku? Aku pusing. Kata Rasulullah, beristighfarlah. Dan ini kemudian diikuti oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau ketika datang seseorang muridnya mengadukan masalahnya, kata Imam Ahmad apa? Atau kata Imam Syafi'i apa? Beristighfarlah. Jadi istighfar yang kita ucapkan itu astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaih, itu adalah untuk membersihkan jiwa kita. Ketika jiwa kita bersih, apapun nanti ada orang menasihati atau ada peristiwa-peristiwa di sekeliling kita yang itu Allah datangkan kemudian menegur hati kita, itu akan mudah kita memahaminya. Atau kita membaca Quran, membaca artinya, lalu akan mudah bagi kita untuk memahaminya. Kenapa? Karena hati kita bersih. Itu sebabnya mengapa di Ramadan ini, di masjid ini, kita semakin banyakin kegiatan dalam proses pembersihan jiwa itu. Kata Allah kan, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah, pasti. Jadi diawali dengan qad. Pasti. Pasti beruntunglah, aflaha, beruntunglah, bahagialah orang yang mensucikan jiwanya. Sebaliknya,
wa qad khaba man dassaha. Pasti rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi oleh karenanya, kalau kita menghadapi masalah, lalu kita susah menerima hidayah, menerima nasihat, atau kita melihat peristiwa-peristiwa di sekeliling kita dan kita anggap itu hal yang enggak penting. Kenapa? Karena mungkin daya tangkap kita yang kurang. Karena jiwa kita yang kotor. Nah, untuk membersihkan jiwa itu, maka salah satu diantaranya adalah dengan puasa. Nah, Ramadan ini bukan cuma puasa yang kita lakukan, bersedekah, ya, bertaubat, berzikir banyak-banyak, membaca Quran sebanyak-banyaknya. Ya, itu dalam rangka membersihkan jiwa kita. Sehingga kita insya Allah kalau kita melihat peristiwa itu jadi pelajaran. Ya, setiap apa yang kita lihat, kita dengar, kita amati jadi pelajaran, jadi ilmu buat kita. Sehingga kita bisa selalu bertambah ilmu kita dan menguatkan keyakinan kita akan keislaman ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian, jadi iman yang hidup itu adalah iman yang ketika Allah memanggil, maka kita hanya bisa menjawab sami'na wa ata'na. Ketika Allah menentukan suatu hukum, suatu keputusan, maka jawab kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jangan kayak orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi nggak maulah ikut-ikut. Kami dengar, masa bodoh lah. Cuma dengar doang, tapi nggak ngapa-ngapain, tidak menjalankan nasihat itu. Itu sikap orang Yahudi itu. Ya. Tapi kalau orang yang bersih jiwanya, imannya mau dikatakan hidup dalam dirinya, maka setiap nasihat dari siapapun datangnya, dia menjadi sesuatu yang berharga. Dan dia akan mengatakan, jazakumullah khairan katsiran, telah menasihati saya. Ya, mudah-mudahan kau dilimpahkan kebaikan karena engkau telah menasihati aku. Gitu. Atau peristiwa yang terjadi hari-hari depan kita, ada tetangga ribut segala macam, kita menangkap peristiwa itu. Lalu apa yang kita bisa ambil pelajaran? Kalau hati kita bersih, insya Allah ada pelajaran yang Allah berikan pada kita. Gitu ya. Atau ada anak kita kelakuannya kayak begini kayak begitu. Kalau kita bersih jiwanya, insya Allah jadi ilmu. Jadi ilmu anak ini. Ya, jadi ilmu buat kita untuk bagaimana kemudian mensikapi perilaku anak kita begini dan begitu. Jadi oleh karenanya mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan ini untuk membersihkan jiwa kita. Karena itulah dalam hadis Rasulullah dikatakan dalam tubuh kita ini ada mudghah, ya, ada segumpal daging yang apabila daging itu baik maka bahkan akan baiklah seluruhnya pada tubuh kita ini, pada jiwa kita ini. Apa itu? Wahyal qalbu, itulah hati. Dan hati itu jiwa itu. Hati itu akal itu gitu. Kalau kita bersihkan, maka akan baiklah semua apa yang ada pada diri kita. Insya Allah dengan puasa yang kita lakukan sebulan ini akan memberikan kepada kita kebaikan yang melimpah. Ampunan Allah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita terus mohon kepada Allah. Apapun dosa kita, sebesar apapun dosanya, datangi Allah dan ketuk pintu taubatnya. Ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena innahu kana tawwaba. Sungguhnya dia itu Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Tawwabur Rahim. Maha penerima taubat yang Maha pengasih. Jadi mari saya menghimbau pada kita semua, hidupkan iman kita dengan menangkap semua isyarat-isyarat, menangkap ayat-ayat Allah dalam diri kita dan kemudian kita amalkan. Itu iman yang hidup seperti itu. Ya, kalau kata Rasulullah, iman itu adalah mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka lakukan itu. Baru kita disebut sebagai orang yang beriman. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka cintailah saudaramu seperti yang kau mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau kita insya Allah memiliki jiwa yang bersih, kita akan mencintai saudara kita melebihi cinta kita pada diri kita. Itu iman yang hidup. Kalau masih belum mencintai saudara kita dengan sepenuh jiwa kita, berarti imannya harus terus diservis, harus direparasi, dibersihkan terus, ya, supaya kita punya sensitivitas dengan saudara-saudara kita.
Seperti saudara kita di Palestina misalnya, sekarang ini berpuasanya dalam ancaman bom. Ya, pada malam pertama kemarin mereka sudah bertarawih, tapi dalam bayang-bayang bom, dan mereka selalu siap syahid. Nah, pernahkah tersentuh hati kita dengan persoalan itu? Gitu. Jadi kalau kita punya iman, insya Allah kita akan menyatu dengan mereka, sehingga kita selalu mendoakan mereka dalam setiap sujud kita. Makanya saya selalu di sujud akhir itu agak lama, supaya kita manfaatkan untuk berdoa, karena disitulah tempat yang paling mustajab. Mintalah dengan bahasa kita sendiri, tapi tidak disebutkan ya, tidak dikomat-kamitkan di mulut. Nyatakan dalam hati kita apa yang mau kita inginkan, apa yang kita sedang butuhkan saat ini. Ngomong saat sujud, ngomong dengan hati. Itu tempat yang paling mustajab. Ya, jangan pernah ragu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ya, tentu syaratnya adalah yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ini salah satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan menghidupkan iman kita. Insya Allah pada berikutnya kita akan lihat iman hidup itu seperti apa lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.